Kembali lagi di Dialog iNews Jabar pemirsa, dan saya akan kembali lagi melanjutkan perbincangan kita hari ini tentunya. Saya akan ke Pak Agung. Pak Agung, ini sebenarnya untuk program Kampung KB ini sudah ada berapa jumlahnya yang tersebar di Provinsi Jawa Barat? Kemudian bagaimana perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, Pak Agung? Ya, sejak awal dicanangkan pada 2016 ini di Provinsi Jawa Barat sampai saat ini sudah ada 2.500 kampung KB ya. 2.500. Ya, yang tersebar di 27 kabupaten kota nih. Ya. Nah, tapi kalau melihat angka 2.500 ini, kalau dibandingkan desa yang ada di Jawa Barat ini masih kecil ya. Ini sekitar 41% gitu. Oh, baik. Ya, dari jumlah desa yang ada. Nah, kalau misalnya sekarang dilihat jumlahnya secara nasional, yaitu sudah pasti paling banyak ya, karena kan Jawa Barat ini pionirnya lah istilahnya kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita melihat di Indonesia sendiri, kampung KB ini sudah tersebar sebanyak 15.000 kampung KB. 15.000 kampung KB, Iya, baik. betul. Tapi Pak, ini sebenarnya peran dari program Kampung KB sendiri ini dalam penurunan stunting ini apa sih Pak? Ada kaitannya nggak? Mengingat kalau kita lihat sejarahnya, ini tahun 2021 kan BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting ya, Pak Agung ya? Ya, betul. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak perannya seperti apa? Ya, sejak kita ditunjuk menjadi koordinator percepatan penurunan stunting, kita belum bikin berbagai macam program untuk mencegah penurunan stunting. Jadi salah satunya kita mempunyai program dahsyat, itu namanya Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB. Nah, ini merupakan kegiatan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting. Nah, ini kan ada beberapa sasaran yang kita lihat di situ, ada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, atau batuta yang sudah terkena stunting. Dan terutama dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi nantinya dapat dipadukan dengan sumber daya dan kontribusi kemitraan lainnya di situ. Nah, kita mencoba untuk memanfaatkan kelompok usaha yang kita punya dengan kelompok UPPKI itu untuk membuat produk makanan yang mengandalkan olahan lokal gitu nantinya. Nah, olahan-olahan lokal itu kita bikin makanan yang bergizi dan kita berikan kepada sasaran-sasaran tadi. Sehingga nanti ke depannya diharapkan sudah tidak ada lagi stunting di Indonesia atau di Jawa Barat. Iya, amin. Amin, amin. Baik, saya akan kembali lagi ke Bu Weni. Bu Weni, ini sebenarnya cara untuk mengoptimalkan pengelolaan kampung keluarga berkualitas ini agar program ini terus berkembang dan terus eksis, bagaimana Bu cara optimalisasinya? Ya, caranya supaya pengelolaan kampung keluarga berkualitas itu terus berkembang dan terus eksis, itu ada tiga faktor penting. Ya. Jadi faktor yang pertama, kampung KB yang baik itu harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan pimpinan wilayah, yaitu Kades, Kuwu, Lurah, sehingga tentunya pendekatan mutlak untuk dilakukan oleh ketua dan pengurus kampung KB. Jadi peran pimpinan wilayah menjadi sangat penting terkait dengan dukungan, regulasi, bahkan sampai dengan pembiayaan juga berawal dari mereka, seperti itu. Kemudian untuk hal yang kedua, untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, harus terlaksana aktivitas ekonomi. Jadi misalnya berupa jual beli misalnya. Masyarakat di kampung KB itu harus menetapkan dan menyepakati bersama apa program atau produk atau inovasi unggulan yang akan dikelola oleh masyarakatnya. Jadi kampung KB itu sejatinya milik masyarakat sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kampung KB yang eksis dipastikan sudah mendapat banyak dukungan atau intervensi dari sektor, mitra, atau stakeholder terkait. Nah, hal ini perlu terus diupayakan sehingga dukungan atau intervensi tersebut yang diberikan dapat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, upaya konkret yang harus ditempuh adalah bahwa kampung KB itu wajib memiliki data-data kependudukan di wilayahnya. Karena dengan data-data itulah langkah awal untuk membuka pintu intervensi dan dari lintas sektor yang ada. Jadi dukungan intervensi yang dimintakan harus berbasis data yang benar, yang real dan update. Gitu. Jadi datanya akurat. Iya Bu, dan cara-caranya apa Bu bentukannya untuk pengoptimalisasian program kampung keluarga berkualitas ini Bu?
Ya, diawali dengan penguatan dukungan, dimulai dari masyarakat, dan dari kepala desa misalnya, dukungan itu dukungan komitmen, dukungan regulasi, sampai ke dukungan pembiayaan. Komitmen juga termasuk dukungan ya Bu ya? Iya dong, harus dong. Kemudian para pengurus Pokjanya harus bisa menginisiasi dan menetapkan sebuah produk atau program unggulan yang bisa dikelola, yang bisa diterima oleh semua untuk menjadi usaha produktif keluarga. Jadi supaya terlaksana itu aktivitas jual beli, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung keberadaan kampung KB tersebut di wilayahnya gitu loh. Baik, nah, Bu. Kemudian terakhir, kampung KB yang eksis itu dipastikan sudah mendapatkan banyak dukungan intervensi dari sektor, mitra, dan stakeholder yang terkait. Nah, konsepnya dapat diimplementasikan dukungan dan keterlibatan dari pihak akademik, dari akademisi ya, dari kampus-kampus yang ada, dari swasta atau CSR, dalam hal kecil, misalnya di wilayahnya ada yang menjalankan usaha seperti usaha produksi rumahan yang tadi saya bilang makanan itu, seperti itu gitu. Atau toko material, bahan bangunan, gitu. Jadi dapat juragan-juragan di kampung tuh, toko-toko itu bisa berkontribusi juga. Kemudian juga unsur pemerintahnya harus jelas, begitu. Dan unsur masyarakatnya dapat memanfaatkan komunitas yang sudah ada. Jangan melupakan kekuatan media juga, kekuatan medsos seperti itu. Juga pengembangan rumah dataku juga dapat menjadi pintu masuk untuk intervensi yang ada. Jadi Kampung KB itu akhirnya memiliki data-data yang valid, akurat, dan update. Hal ini penting supaya data-data itu bisa dipakai oleh pemberi intervensi. Dan dalam hal ini BKKBN juga harus melaksanakan pendataan keluarga. Jadi hasil pendataan keluarga itu bisa dipakai oleh Pemda sebagai bahan evaluasi dan perencanaan operasional pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan akhirnya, gitu Mbak. Oke, baik Bu. Berarti ini intinya adalah memang Kampung KB ini juga jangan lupa harus punya data-data yang valid, akurat, dan juga update. Ini bukan hanya semata-mata menghimpun atau mengumpulkan data saja, tapi data ini juga bisa dijadikan acuan untuk perkembangan atau untuk menentukan kebijakan selanjutnya, begitu ya Bu Eni ya? Betul, betul. Baik, kalau begitu kita break dulu ya Bapak dan Ibu. Pemirsa, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog iNews Jabar. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada perwakilan BKKBN untuk Jawa Barat yang telah mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi di tahun 2020. Dan saya mengapresiasi serta saya mendukung penuh upaya perubahan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Jawa Barat dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih, bebas korupsi, dan jangan lupa melayani. Ini penting. Terus semangat dan ingat Jabar juara lahir batin. Dan juga jangan lupa hidup berencana itu keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.